berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah, dan graphia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah bentuk publikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi berupa publikasi, laporan, penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Fungsi genetis adalah untuk mengekspresikan apa asal mula suatu peristiwa tersebut. Fungsi ini ditemukan dalam banyak tulisan sejarah seperti Abad Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Prestasi Kutai. Fungsi didaktis adalah fungsi yang mengajarkan, artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, dan teladan yang penting bagi pembaca mereka. Fungsi pragmatis adalah fungsi yang terkait dengan upaya untuk melimitasi kekuatan untuk membuatnya kuat dan berwibawa. Tujuan historiografi adalah hubungan antara masa lalu dengan masa kini, dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur masa lalu. Memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk artefak ini berguna untuk para peneliti dan pembuatan makalah ilmiah. Berguna untuk arsitek untuk menginspirasi desain. Jenis-jenis historiografi: 1. Historiografi tradisional. 2. Historiografi kolonial. 3. Historiografi nasional. 4. Historiografi modern. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau penjaga keraton dalam bangsawan kerajaan. Historiografi tradisional yaitu tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu, Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan dari segi prasastinya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya, sehingga unsur objektivitasnya tinggi. Ciri-ciri historiografi tradisional: 1. Sudut pandang penulisannya berbentuk istensis. 2. Tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. 3. Terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. 4. Banyak mengandung unsur mitos. 5. Bersifat geosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 hingga masa kerajaan Islam pada abad awal ke-20. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu-Buddha: 1. Karya yang dihasilkan berupa terjemah dari naskah-naskah dari India. 2. Bersifat religi magis. 3. Bersifat istensis. Contoh historiografi masa Hindu dan Buddha adalah kitab Mahabharata dan Ramayana, kitab Paratyon, kitab Nigratyon, Abad Aryatabana, Abad Tanah Jawi, Serat Abdalwid, dan lain sebagainya. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam: masih mengandung unsur mitos, sudah mengenal unsur kronologi, bersifat etnosentris. Contoh historiografi masa Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti.
Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena tulis orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian penguasaan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda atau Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Ciri-ciri historiografi kolonial. Sudut pandang penulisannya adalah narrative atau enforced. Tulisan bersifat subjektif pemerintah kolonial. 3. Dalam penyusunannya cenderung mengakibatkan sumber lokal. 4. Mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Diocles dan Raffles. 5. Penulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat India. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.